Darat Karani absen 23. Saya Muhammad Hasan dari Ju. Saya Muhammad Zaidan absen 25. Saya Muhammad Anwar Firdaus absen 2. Kemudian yang pertama terdapat anatomi hidung, bisa dilihat di gambar. Terdapat frontal sinus, superior nasal concha, middle nasal concha, inferior nasal concha, vestibular, liga, hard palate, oral cavity, soft palate, opening of extension tube. Kemudian ada perineal tonsil, sphenoid sinus, olfactory nervous, olfactory tube. Selanjutnya terdapat fungsi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Fungsi 1. Olfactory bulb terdiri perantara antara hidung dan otak serta menjadi tempat transaksi alur mengirim informasi aroma tanpa henti. 2. Olfactory nervous berperan untuk menyampaikan impuls saraf yang dapat diidentifikasikan oleh otak sebagai rangsangan atau sensasi sesuatu bau. 3. Sphenoid sinus berfungsi untuk membuat tengkorak menjadi ringan dan meningkatkan resonansi. 4. Perineal tonsil menghasilkan sel darah putih dan antibodi serta mampu menyaring virus dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Organ ini juga berfungsi untuk mencegah masuknya benda asing ke dalam paru-paru. 5. Frontal sinus berfungsi untuk menyaring, melembabkan dan menghantarkan udara yang masuk ke saluran hidung. 6. Superior nasal concha berfungsi membantu menyaring dan melembabkan udara yang kita hirup. 7. Middle nasal concha berfungsi menjaga udara yang dihirup agar tidak langsung masuk ke dalam sinus. 8. Inferior nasal concha berfungsi pada penciuman dan melembabkan udara yang dihirup. Yang terakhir, 9. Vestibular merupakan kolom yang dilapisi rambut atau silia hingga ke area pernapasan pada rongga hidung. Nah, silia ini berfungsi untuk menghadang atau menyaring partikel-partikel asing yang berusaha masuk ke dalam rongga hidung seperti debu, pasir, hingga serangga. Selanjutnya mekanisme hidung. Pertama yaitu senyawa kimia terlarut pada udara dan masuk ke dalam hidung. Selanjutnya senyawa kimia tersebut akan berdifusi masuk ke dalam lendir hidung dan menempel pada sel komorestor. Selanjutnya senyawa tersebut berkaitan dengan reseptor spesifik dan membran plasma sel komorestor. Selanjutnya pengikatan ini akan menyebabkan terciptanya potensi aksi impuls yang akan dihantarkan oleh sel saraf menuju otak. Otak akan memproses potensi aksi ini dan mengubahnya menjadi sensasi bau tertentu. Otak manusia mampu membedakan ribuan bau yang berbeda tergantung dari jenis senyawa yang menempel pada komorestor. Selanjutnya hidung akan menyaring debu dan kotoran dari udara yang masuk. Hidung akan mengatur suhu udara yang masuk dan mengatur kelembapan udara yang masuk. Kelainan pada indera hidung. 1. Anosmia adalah kondisi di mana indera pencium tidak mampu mencium atau mengenali bau. Kehilangan indera penciuman atau anosmia bisa menyebabkan banyak dampak buruk bagi kesehatan, mulai dari kehilangan nafsu makan hingga dapat berpotensi menyebabkan depresi. 2. Salesma atau cold dan flu. Penyakit yang diakibatkan oleh virus bernama influenza ini menyebabkan batuk, pilek, sakit di daerah sekitar leher. Terkadang juga muncul gejala seperti demam dan sakit di persendian yang disertai rasa pusing. Gejala serangan virus influenza pada anak-anak terkadang disertai diare. Ketiga, hidung tersumbat dan pilek. Hidung tersumbat atau pilek menjadi salah satu penyebab salesma itu sendiri. Penyakit ini menyebabkan lendir yang berlebihan yang bisa mengakibatkan sinus atau peradangan. Yang keempat, polip, pembengkakan jaringan yang terjadi di dalam hidung dan mengeluarkan banyak cairan atau lendir. Yang kelima, sinusitis, yaitu radang tulang-tulang tengkorak di sekitar hidung yang berongga dan berisi udara. Cara penyakit ini adalah sering batuk dan pilek. 6. Hiperosmia atau lebih peka terhadap bau-bauan. Tentunya kemampuan untuk mengenali bau parfum seseorang sebelum tampak orangnya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum